Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktav Faldafa. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri sebagai host, yaitu Oktav Faldafa. Ada Muhammad Haji. Dan saya Muhammad Fayatata Chandra. Ya, baiklah. Sekarang saya akan membacakan materi dari awal dulu. Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pengertian sunnah. Sunnah atau sunnah dalam bahasa Arab, plural, sunan, adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Para penganut sunni juga disebut ahlus sunnah wal jamaah, atau orang-orang dari tradisi dan pengikut dari Nabi Muhammad. Sunnah atau hadis mendapat posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum setelah Al-Quran dalam sejarahnya. Istilah sunnah kemudian disinonimkan dengan istilah hadis. Dan pertama ada bentuk-bentuk sunnah. Sunnah pertama ada qauliyah atau ucapan. Hadis-hadis Rasul yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan mazhab seperti sabda beliau. Yang kedua ada sunnah fi'liyah atau perbuatan, yaitu perbuatan Rasul seperti melakukan sholat wajib lengkap dengan tatanan caranya, mengerjakan manasik haji. Lalu yang ketiga ada sunnah takriyah atau persetujuan, adalah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dari apa yang bersumber dari sebagian sahabat yang berupa perkataan, perbuatan, dan sulatnya, atau berdiam diri saja, dan tidak mengingkari atau dengan menyetujuinya dan menyatakan kebaikannya. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Haji untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Yang kedua itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan salat. Perintah salat dalam Al-Quran masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah salat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal dalam Quran surah At-Taubah ayat 9 surah ke-9 ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi,
Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat, penetapan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Baik, oke, silakan. Saudara. Oke, terima kasih Saudara Aji. Yang ketiga itu adalah fungsi sunnah. Fungsi sunnah yang pertama itu ialah memperkokoh uraian hukum yang telah ditetapkan oleh dalam Quran. Yang kedua, sunnah berfungsi menjelaskan dan merinci petunjuk-petunjuk yang global dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi sunnah yang ketiga yaitu sunnah dapat menentukan suatu hukum secara mandiri yang belum dijelaskan kepastian hukumnya oleh Al-Quran. Lalu yang keempat, pembagian as-sunnah berdasarkan sanad. Yang pertama ada sunnah mutawatir, ialah sunnah yang diriwayatkan dari seorang rasul sejak masa sahabat, tabi'in, dan oleh banyak orang sehingga mustahil untuk berdusta menurut adat karena jumlahnya banyak dan perbedaan pandangan serta budayanya. Biasanya sunnah amaliyah yang termasuk bagian ini seperti mengerjakan sholat, puasa, haji yang bersifat amaliyah. Yang kedua yaitu sunnah masyurah atau hadis masyur, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh Rasulullah oleh seorang, dua orang atau sekelompok sahabat yang tidak mencapai derajat atau tingkatan sunnah mutawatir. Yang ketiga yaitu ada sunnah ahad, yaitu sunnah yang mempunyai satu atau dua sanad yang berlainan yang tidak mencapai derajat musyarah. Jadi kesimpulannya itu, meskipun kita sudah memiliki Al-Quran sebagai sumber hukum, akan tetapi kita tetap harus mengikuti apa yang ada dalam hadis atau sunnah. Itu dikarenakan apa yang termasuk sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan kita untuk apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dengan menjalankan sunnah pun kita juga akan mendapatkan kebaikan, yaitu pahala. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.